Shalom adik-adik SMA Negeri 23 Batam, kembali lagi bertemu dengan kakak dalam ibadah atau yang sering kita katakan ini adalah ibadah budi pekerti online ya. Suasana masih pandemi, tapi kita percaya pandemi ini tidak bisa membatasi kuasa Tuhan, tidak bisa membatasi hadirat Tuhan, tidak bisa membatasi persekutuan kita dengan Tuhan. Dan kembali hari ini kita akan terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kembali hari ini kami bisa bertemu Tuhan meskipun secara virtual, secara online. Tapi kami tahu Tuhan, hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami percaya ketika kami beribadah bersama-sama dengan sungguh-sungguh, maka firman-Mu yang berkata 2-3 orang berkumpul, maka Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Ini yang kami imani ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang ikut beribadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, amin. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu.
selamanya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami sembah Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Kau layak dipuji, layak disembah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami, ya Tuhan. Sebab kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang luar biasa, tapi hari ini kami masih terus bisa beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami naikkan syukur bagi-Mu. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, yes Lord, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh, ku bersyukur Bapa, amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, oh,
bersama dengan kami Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, oh, yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, hanya Kau ku percaya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, harapan hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kasih setia-Mu lebih dari hidup ya Tuhan, biar jiwa kami, mulut kami terus memuji-muji Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan meninggikan, kami akan bersorak-sorai dan memuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan memuji-muji Tuhan, amin. Saya ajak kita semua untuk berdiri di tempat kita masing-masing ya. Na 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 Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Oh, dari yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na
tak berkesudahan. Yes Lord. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Kami layak Tuhan Yesus untuk menaikkan pujian syukur karena kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi katakan, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Thank you Jesus. Kita akan mendengarkan sharing yang luar biasa dari Kak Roy Marpaung. Mari siapkan hati kita sama-sama. God bless you. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Bapa buat hari ini Tuhan, di mana kami Tuhan bisa memuji-muji nama-Mu Tuhan, sekalipun Tuhan lewat online ya Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, hamba-Mu bersyukur Tuhan di mana hamba-Mu bisa menyampaikan sering firman-Mu untuk SMA Negeri 23 Batam Tuhan. Hamba-Mu bersyukur Tuhan untuk firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Urapi Tuhan setiap adik-adik muda Tuhan yang akan menyaksikan online ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, anugerah penyertaan-Mu sempurna, kasih karunia-Mu Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik muda yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Walaupun kita tidak bertatap muka, walaupun kita jauh di mata, tetapi saya percaya kita saling mengasihi di dalam Kristus Yesus. Saya senang melayani adik-adik muda karena saya percaya anak-anak muda adalah generasi yang akan dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agungnya. Jadi adik muda yang saya kasih dalam Kristus, judul khotbah saya hari ini berbicara tentang 3 hal yang mendorong kita untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di surga. Saya percaya apa yang kita cari dan pikirkan terus menerus sangatlah menentukan apa yang akan kita lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin
bahwa setiap kita bangun pagi, kita masih bisa melakukan aktivitas kita. Selama kita masih bergerak dan bernapas, saya percaya setiap kita pasti memiliki pikiran, dan yang pastinya kita mencari sesuatu dan memikirkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena itu adik-adik muda yang saya kasih dalam Kristus, saya mau mengajak adik-adik muda untuk mencari dan memikirkan satu perkara, yaitu perkara yang kekal. Haleluya. Kita baca firman Tuhan adik-adik muda di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Demikianlah firman Tuhan dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Di ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Di ayat 3 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Adik-adik muda yang saya kasih dalam Kristus Yesus, ada 3 hal yang mendorong kita untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di surga. Yang pertama, saudaraku, apa sih yang mendorong kita untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di surga? Yang pertama, itu di dalam Kolose 3 ayat 1 dikatakan demikian, karena itu kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus, setiap kita yang menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, setiap kita yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya ajaib, kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Allah membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus supaya kita mencari, supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di surga, memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis. Karena kita percaya adik-adik muda yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, bahwa perkara-perkara yang di atas Allah berbicara tentang kuasa. Jadi adik-adik muda yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, yang percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, setiap kita sudah dibangkitkan. Tetapi ketika Allah membangkitkan kita bersama dengan Kristus, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita bangkit bersama dengan Kristus, apakah kita mencari kemuliaan yang sia-sia? Apakah kita sedang mencari perhatian orang? Apakah kita mencari penghormatan dari manusia dan tidak mencari penghormatan dari Allah kita yang hidup? Jadi adik-adik muda yang saya kasih dalam Kristus, ini harus kita sadari. Adik-adik muda harus menyadari bahwa engkau adalah orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tetapi ketika Allah membangkitkan engkau, Allah mau supaya engkau mencari perkara-perkara yang di atas dan memikirkannya, mengarahkan hatimu kepada hal-hal yang mulia dan menjadikan perkara-perkara yang di surga menjadi tujuan dari kehidupan. Kita tidak dibangkitkan Allah untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kita tidak dibangkitkan Allah untuk mencari kesenangan kita sendiri dan memuaskan kehendak kita sendiri. Tetapi Allah membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus, supaya kita mencari perkara-perkara yang di atas. Karena saya percaya ketika adik-adik muda yang saya kasihi dalam Kristus Yesus mencari perkara-perkara yang di atas, memikirkannya, engkau akan menyatakan kuasa Allah, menyatakan surga di dalam kehidupan. Jadi itu yang pertama yang harus kita sadar. Itu yang harus kamu ingat, bahwa engkau telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan ketika engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus, Allah menghendaki, Allah menginginkan supaya engkau mencari perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang kudus, perkara-perkara yang suci, perkara-perkara yang berguna bagi manusia. Amin. Itu yang pertama.
Itu alasan yang pertama, hal yang pertama yang mendorong kita untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di surga. Yang kedua, apa yang mendorong kita untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di surga? Di ayat 3 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi yang kedua, adik-adik muda, alasan kita kenapa kita mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas adalah sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi setiap kita yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah mati. Kita sudah mati untuk mencari kemuliaan yang sia-sia. Kita sudah mati terhadap hal-hal yang jahat. Kita tidak memiliki hubungan dan gairah dan keinginan terhadap hal-hal yang jahat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi setiap kita sudah mati untuk hal-hal duniawi, tetapi sekarang kita hidup bersama dengan Kristus dan kita tersembunyi dalam Allah untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di surga, untuk mengarahkan hati kita kepada Allah dan lebih fokus lagi kepada Allah dan menetapkan kasih sayang kita kepada Allah. Amin. Paulus berkata di dalam Roma 6 ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup untuk Allah. Jadi adik-adik muda harus menyadari bahwa kita yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan setiap kita yang sudah dibaptis di dalam Kristus, kita bukan hanya mengakui bahwa kita telah mati dan dikuburkan dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, tetapi melewati kehidupan kita, melewati kehidupan ini kita harus menunjukkan bahwa kita sudah mati terhadap hal-hal yang jahat, nafsu-nafsu yang membawa kita kepada kehancuran, tetapi hidup kita sekarang tersembunyi bersama dengan Kristus untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di surga. Haleluya. Jadi saya mendorong adik-adikmu untuk menyadari bahwa engkau dibangkitkan untuk mencari perkara-perkara yang mulia, mencari perkara-perkara yang di surga, menetapkan kasih sayangmu, mengarahkan hati dan mengerahkan kekuatanmu untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan kita bukan hanya dibangkitkan, tetapi kita harus menyadari bahwa kita sudah mati terhadap dosa, kita sudah mati terhadap kemunafikan, kita sudah mati untuk kesenangan sendiri atau kemuliaan yang sia-sia. Tetapi hidup kita yang kita jalani sekarang adalah hidup yang berjalan bersama dengan Kristus dan tersembunyi di dalam Allah untuk melakukan, mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Amin. Itu yang kedua, adik-adik muda. Yang ketiga, saudaraku, adik-adik muda yang saya kasih, apa sih yang mendorong kita untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di surga? Dikatakan di ayat 4 dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi adik-adik muda yang mendorong kita untuk memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di surga, ada kemuliaan yang menanti setiap orang-orang yang mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di surga dan mengerjakannya di tengah-tengah dunia ini. Jadi ada kemuliaan yang menanti kita. Kemuliaan itu tidak bisa kita bandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Kita tidak bisa menyamakannya dengan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Karena kemuliaan yang akan dinyatakan bersama-sama dengan Kristus bagi orang-orang yang mencari, memikirkan dan mengerjakannya di tengah-tengah dunia ini adalah kemuliaan yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, tetapi kemuliaan itu adalah kemuliaan yang begitu luar biasa. Amin. Jadi itu yang mendorong kita, yang mendorong setiap kita, dan juga untuk mendorong setiap adik-adik muda untuk mencari, memikirkan perkara-perkara yang di surga. Ada kemuliaan yang menanti kita. Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya
jauh melebihi daripada penderitaan kami. Jadi adik-adik muda yang saya kasihi, saya mendorong engkau untuk engkau pergi menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil. Jangan pernah tinggalkan dunia tanpa memberitakan Injil. Sekalipun engkau akan melewati penderitaan, ada kemuliaan, ada kehormatan, ada puji-pujian yang akan engkau dapatkan, yang akan kita dapatkan kelak ketika kita mencari, memikirkan, menetapkan kasih sayang kita, mengarahkan dan mengerahkan kekuatan kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di surga. Saya pernah merenungkan satu hal, dan saya berpikir, jika aku mempermuliakan Tuhan di bawah kolong langit ini, Allah kelak akan mempermuliakan orang-orang yang mempermuliakan Dia di tempatnya. Tidak bisa adik-adik muda bayangkan engkau mempermuliakan Dia di bumi, tetapi Ia akan mempermuliakan engkau ketika Ia datang bersama-sama malaikatnya. Ia akan mempermuliakan engkau bersama-sama dengan Dia di tempat yang tinggi. Haleluya. Pesan saya buat adik-adik muda, hanya dengan mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di surga, maka engkau akan bisa mengerjakan perkara-perkara yang berkenan kepada Allah. Shalom. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita berdoa, kita satukan hati kita. Bapa, hamba-Mu bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Walaupun Tuhan singkat, tetapi hamba-Mu percaya Tuhan, buat adik-adik muda, buat SMA Negeri 23, hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau mengurapi mereka ya Tuhan, Engkau mentransformasi, mengubah hati mereka, nyatakan kebesaran kasih-Mu bagi mereka. Pakai adik-adik muda untuk menyelesaikan amanah agung-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka bertobat, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Hamba-Mu berdoa Tuhan dan meminta tolong kepada-Mu ya Bapa, insafkan, Engkau tuntun setiap adik-adik muda dimanapun mereka berada. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dimanapun kita berada. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.